Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat semua. Terima kasih kepada Maritim Muda Nusantara yang telah menjadi host bagi acara kali ini. Demikian juga terima kasih kepada Yayasan Negeri Rempah yang telah menginisiasi dan mengorganisir International Forum on Spice Food, di mana acara ini adalah acara pengantar, yaitu yang disebut sebagai Indonesia Maritime Virtual Roundtable atau diskusi meja bundar virtual untuk kemaritiman Indonesia. IFSR sendiri adalah program Yayasan Negeri Rempah, sedangkan IMVR diskusi kali ini adalah acara yang sebelumnya diselenggarakan oleh Maritim Muda Nusantara. Dan kami berkolaborasi bersama karena kesamaan visi misi, yaitu menuju kepada terwujudnya poros maritim 2045 dengan gerakan masing-masing tentunya. Maritim Muda dengan memastikan para pemuda sebagai garda terdepan, dan Yayasan Negeri Rempah dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan melalui narasi jalur rempah. Nah, topik kali ini, sahabat muda maritim, adalah pengembangan bioteknologi kemaritiman, di mana ada dua pembicara, semuanya Mas dan Mbak, jadi muda-muda semua ini. Ada Mas Mada Triandala Sibero, mohon sudah dijadikan co-host ya. Kemudian juga ada Mbak Asadatun Abdullah. Mas Mada ini adalah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Diponegoro, Semarang. Sedangkan Mbak Asadatun Abdullah, mohon dijadikan co-host juga, adalah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, di dalam diskusi roundtable, ini pemateri akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terlebih dahulu mengenai topik yang dimaksud tadi, yaitu pengembangan bioteknologi kemaritiman, tentunya juga dengan keahlian dan latar belakang akademik masing-masing. Namun nanti dalam diskusi pertama akan dibuka dengan diskusi antar peserta. Nah, antar peserta di sini yang dimaksud adalah dua pemateri. Saya sebagai moderator, nama saya Haidar Saleh dari Yayasan Negeri Rempah. Lalu nanti ada Kaisar Akhir dari Maritim Muda Nusantara, dan juga Mbak Humorati dari Yayasan Negeri Rempah. Nah, untuk pengantar, bisa saya sampaikan pertama-tama bahwa topik ini terkaitan dengan kimia, ya, biokimia. Jadi kalau kita ingat sebetulnya minyak bumi sendiri yang menjadi penghasilan besar bagi negara Indonesia itu banyak ditambang dari bawah muka laut atau dasar laut, ya. Nah, kemudian minyak bumi itu sendiri adalah sebetulnya berasal dari banyak materi biologis sebelumnya, materi organik yang tertimbun jutaan tahun dan kemudian menjadi rantai karbon. Nah, itu adalah salah satu contoh biokimia yang ada di laut. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa potensi biokimia laut itu juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya adalah obat-obatan. Nah, Yayasan Negeri Rempah tertarik untuk menggali hal itu lebih banyak karena dalam narasi rempah kita juga mengenal adanya misalnya bumbu. Kalau kita bicara bumbu, ada salah satu jenis bumbu yaitu terasi, sebetulnya berasal dari
bio atau materi organis dari laut, yaitu udang rebon. Nah, demikian juga obat-obatan banyak dikembangkan dari bahan rempah. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Mas Kaisar Akhir dari Maritim Muda Nusantara. Untuk itu, screen kami sampaikan kepada Mas Kaisar Akhir. Silakan Mas Kaisar menyampaikan terlebih dahulu sambutannya. Baik, terima kasih Mas Haidar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pemuda, salam maritim. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Indonesia Maritime Virtual Roundtable series keempat, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengembangan bioteknologi kemaritiman dari aspek bioprospeksi kelautan untuk keperluan bahan baku di bidang kesehatan dan farmasi, dan juga bagaimana memanfaatkan nantinya teknologi ataupun teknik analisis biologi molekuler untuk penjaminan mutu bioproduk kemaritiman. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah bersedia hadir di acara IMVR series keempat ini, yaitu ada Bro Dr. Mada, ya anak muda yang berprestasi, beasiswa PMDSU juga ya, Bro ya. Nah, ini sahabat saya dulu ketika kuliah, dan sekarang sudah jadi doktor dan dosen di Undip Semarang dengan berbagai prestasinya. Kemudian juga ada Ibu Dr. Asadatun Abdullah, yang panggilan akrabnya Ibu Sasa, yang merupakan dosen muda juga yang energik, yang dengan nantinya ada pendekatan-pendekatan keilmuan dan teknologi baru dengan pendekatan DNA, barcoding, molekuler yang akan nanti bisa menjadi inspirasi, menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua, bahwa dengan teknik DNA barcoding, molekuler itu kita bisa menjamin atau menilai kualitas dari bioproduk kelautan. Nah, nanti semakin penasaran kan gimana materi-materi yang luar biasa dari kedua narasumber ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan kolaborator kegiatan ini, tentunya Yayasan Negeri Rempah, ada Mas Bram dan Mbak Rati yang terus mendukung kegiatan ini, dan kita sama-sama bagaimana menyampaikan kemaritiman secara komprehensif. Jadi maritim itu bukan hanya bicara pelayaran, bukan hanya bicara perkapalan atau perikanan, tapi sampai dengan mikrobiologinya, bioteknologi hasil perikanannya pun juga bagian dari kemaritiman. Jadi kemaritiman itu luas, termasuk budayanya juga, hukumnya, transportasi laut, gitu ya, tata ruang dan seterusnya. Jadi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta IMVR tahun 2021 series keempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat berwebinar, belajar bersama kita untuk kita bangun kemaritiman Indonesia yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan bernilai tambah khususnya di bidang bioproduk kelautan, supaya nantinya semakin banyak lagi produk-produk kesehatan, farmasi, pangan fungsional yang berasal dari bahan baku sumber daya kelautan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, panitia dari Yayasan Negeri Rempah, dari Maritim Muda Nusantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Salam pemuda, salam maritim, kita muda, wujudkan poros maritim dunia. Energi pemuda, energi samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haidar, silakan. Terima kasih, Mas Kaisar. Ya, maritim muda selalu bisa ya. Kemudian kami langsung panggil saja Mas Bram dari Yayasan Negeri Rempah untuk juga menyampaikan sambutannya.
Mas Bram ini adalah founder dari Yayasan Negeri Rempah. Silakan Mas Bram. Mas Bram? Ya, silakan. Mas Bram di unmute dulu Mas mikrofonnya. Ya, oke. Silakan. Ya. Selamat sore, Bapak, Ibu, Mas, adik-adik, Mbak-mbak. Saya komplit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya atas nama Yayasan Negeri Rempah mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya pertama-tama kepada Maritim Muda Nusantara yang sudah dalam 2 tahun ini kita bekerja sama banyak sekali membangun program-program yang positif, yang bagus sekali di dalam rangka membangun awareness, kepekaan publik, kepekaan masyarakat, terutama terhadap narasi jalur rempah Indonesia. Seperti kita ketahui bersama-sama, jalur rempah Indonesia ini tengah diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia ke UNESCO sebagai warisan budaya, dan penting sekali bagi kita warga Indonesia untuk mendukung program pengajuan ini karena banyak sekali nanti dampak positif yang akan dirasakan oleh bangsa kita apabila jalur rempah ini bisa ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Tentunya perspektif yang kita lihat di dalam untuk melihat jalur rempah ini tidak hanya dilihat dari kata rempah-rempahnya saja, tapi jalur rempah sendiri itu merupakan sebuah jalur perdagangan yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi dari situ Nusantara ini kemudian berkembang dan terbentuk sampai akhirnya menjadi negara kita yang sekarang yaitu Indonesia. Dari situ interaksi manusia, jutaan pertemuan terjadi sehingga menyebabkan banyak sekali interaksi yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Kita punya bahasa, kita punya sistem perdagangan, kita punya sistem politik, bahkan kita punya agama. Itu semuanya terjadi dari interaksi yang sangat panjang antara kita dengan berbagai bangsa di dunia ini melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, oleh karena itu, karena jalur rempah-rempah itu dari masa ke masa dibangun melalui sebuah jalur perdagangan laut, maka antara narasi jalur rempah dan kemaritiman itu sangat tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi satu. Oleh karena itu penting sekali kita juga mengimplementasikan banyak program yang terkait dengan kemaritiman, dengan kelautan, dari juga berbagai macam aspek yang kita lihatnya. Oleh karena itu, hari ini kita bersama berkumpul di sini dalam rangka membahas berbagai keragaman yang terjadi, yang ada di kekayaan jalur rempah kita. Nah, Yayasan Negeri Rempah sendiri akan mengadakan International Forum on Spice Route tanggal 20 hingga 23 September, 3 minggu lagi. Dan kami akan menghadirkan banyak sekali para pakar dari dalam dan luar negeri yang akan membahas jalur rempah dari berbagai macam perspektif. Oleh karena itu kami juga mengundang hadirin yang hadir pada sore hari ini di sini untuk juga hadir dalam International Forum on Spice Route nanti, yang juga akan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk salah satunya adalah Maritim Muda Nusantara. Oke, baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata. Kita jalankan saja program sore hari ini. Kami ucapkan selamat
untuk Maritim Muda Nusantara dan seluruh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Baik, berarti ada Mas Kaisar, ada Mas Bram yang juga akan nanti bergabung dalam diskusi. Tidak berpanjang lebar, saya segera memanggil Mas Mada. Mas Mada udah siap, Mas? Halo Mas Haidar, insya Allah siap. Salam kenal Mas Mada. Salam kenal Mas Haidar. Dari SN Negeri Rempah. Mas Mada, saya ingin membuka sedikit ya sebelum Mas Mada menyampaikan. Jadi tema yang akan disampaikan Mas Mada ini kan bioprospek ya, dari materi atau potensi biokimia laut. Nah, ini mungkin masih agak samar-samar nih buat saya yang awam. Namun kami di Yayasan Negeri Rempah itu juga pernah belajar dari beberapa arkeolog. Jadi ketika misalnya kami membaca kalau dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa sebenarnya bioprospek terhadap kimia laut ini secara modern itu baru ya sebetulnya baru puluhan tahun begitu ya. Nah, sementara itu kita punya jejak dari data arkeologi di Percandian Batu Jaya itu sebetulnya sudah ada juga teknologi untuk plaster atau pelapis akhir dari bangunan candi yang ternyata memanfaatkan materi dari kerang-kerangan laut. Jadi plaster itu akan menutup batuan candi yang terlihat sekarang kan kebanyakan batunya ya. Nah, tapi di situ ada jejak yang disebut bajralepa. Bajralepa inilah yang disebut plaster untuk penutup akhir dan bahannya digerus dari kerang-kerangan laut. Jadi kurang lebih seperti kapur ya, karena kapur sendiri kan memang berasal dari timbunan kerang-kerangan dahulunya. Nah ini umurnya udah ratusan ribuan tahun sebenarnya, jadi dari abad ke-5, abad ke-6 kurang lebih. Nah ini mohon dijelaskan, ini sebetulnya bioprospek dari biokimia laut ini bagaimana sejarahnya? Dan tentunya ya peluang-peluangnya bagaimana ke depan? Siap. Dengan ini saya serahkan screen ke Mas Mada. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Haidar. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ke Mas Kaisar juga terima kasih sudah ngajakin saya ya. Salah seorang dosen muda sebenarnya yang masih butuh banyak sekali belajar mengenai bioprospeksi sumber daya laut seperti itu. Bahkan tadi fakta menarik yang disampaikan oleh Mas Haidar pun saya baru tahu Mas Haidar. Karena memang selama ini untuk kekerangan ya banyak dikaji sebagai penghasil kalsium karbonat ya. Jadi kayak nanokalsium ya bioprospeksinya seperti itu. Kemudian juga hidroksiapatit. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi bagian yang tadi disampaikan oleh Mas Haidar. Nah, tapi untuk di sore hari ini, ya saya mencoba untuk memberikan pandangan lain sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mengenai bioprospeksi Antep Marine Bioresources alias organisme-organisme laut yang tidak pernah atau jarang sekali ya dikaji ya sebagai sumber bahan baku farmaseutikal bagi khususnya di Indonesia seperti itu. Nah, mengapa hal ini menjadi sangat menarik? Karena sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Haidar, bahwa organisme-organisme laut itu tidak hanya bisa digunakan sebagai sumber nutrisi saja untuk dimakan, namun juga itu bisa digunakan sebagai sumber biofuel. Ya, ini saya masih ingat dulu Mas Kaisar, salah satu PKM ya, yang dikaji oleh Mas Kaisar dan membawa Mas Kaisar untuk menang itu adalah biofuel dari mikroalga. Mikroorganisme. Saya masih ingat itu beliau masih semester 3 kalau saya tidak salah. Itu sudah keren sekali. Nah, untuk bioprospeksi itu sendiri, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas ya untuk menggunakan organisme yang ada di lingkungan, kemudian juga menggunakan pengetahuan lokal ya untuk mendapatkan suatu produk yang akan digunakan
untuk dijual seperti itu dan memiliki nilai ekonomi. Sebenarnya inti dari bioprospeksi seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana organisme serta pengetahuan-pengetahuan lokal ya yang kita sudah punya dari dahulu kala ya digunakan untuk membuat suatu produk ya dengan nilai jual ekonomi seperti itu. Nah, di coastal community sendiri alias di kawasan pesisir kita sendiri ini banyak sekali sebenarnya ya ilmu-ilmu yang mengkaji tentang ethnomedicine alias obat-obat yang diketahui dari pengetahuan zaman-zaman dahulu kala. Nah, salah satunya adalah seperti mangrove ya, Rhizopora mufronata itu banyak sekali digunakan oleh masyarakat pesisir apabila ada yang terkena diare, kemudian juga ada tanaman lain apabila terkena pijakan stonefish atau juga seperti teripang ya yang banyak digunakan sebagai bahan afrodisia alias obat kuat seperti itu semuanya dasarnya adalah dari pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari nenek moyang kita seperti itu. Nah, oke, saya mulai presentasi saya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Mada Triandala Sibero. Sekarang saya bekerja di Departemen Ilmu Kelautan FPIK Universitas Diponegoro Semarang. Jadi saya menyelesaikan S1 saya dari IPB. Ibu Sasa salah satu dosen saya, tapi belum sempat bertemu. Karena pada saat itu Bu Sasa masih studi kalau tidak salah di Jerman. 2015 saya menyelesaikan S1 saya. Selanjutnya 2015 dan sampai 2019 saya menyelesaikan S3 saya di Universitas Diponegoro dengan program beasiswa PMDSU. Dan selama saya menjadi mahasiswa dan setelah menjadi dosen pun, saya beberapa kali diundang sebagai invited researchers ke Toyama Prefectural University Jepang. Dan topik riset saya itu adalah bioprospecting marine fungi dan juga actinobacteria. Jadi fokusnya memang saya adalah microbiologist, seorang yang bekerja dengan mikroorganisme. Kemudian beberapa tahun ke belakang ini ya saya fokus untuk mencari senyawa ya sebagai kandidat antibiotik baru ya melawan infeksi bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik. Dan sekarang beberapa bulan ke belakang karena saya dapat grant ya saya mengkaji juga polutan bakteri MDR itu sendiri di lingkungan perairan seperti itu. Nah, saat ini Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, saya juga sedang mengembangkan riset di sebuah laboratorium yang bernama Natural Product yang dipimpin oleh Prof. Nurwani dari Undip juga. Namun di dalam lab tersebut saya membuat research group sendiri, saya memiliki satu ruangan sendiri di mana isinya adalah mahasiswa-mahasiswi bimbingan saya yang saya sebut namanya itu sebagai Sibero Project. Jadi Bapak Ibu yang tertarik ataupun penasaran mengenai Sibero Project, silakan akses websitenya kita di www.siberolab.com. Baik, tadi kita sudah saya sudah sebutkan mengenai tab marine bioresources atau bioresource dari laut ya, organisme-organisme laut yang sudah banyak diketahui manfaat kesehatannya. Dan itu sangat-sangat berhubungan dengan rempah-rempahan yang tadi sempat disinggung seperti itu. Contoh misalkan rumput laut itu sendiri Bapak Ibu, ya, ini sudah banyak sekali dikaji sebagai sumber agar, kemudian juga karagenan, alginat, ada juga ulfan, yaitu polisakarida yang berasal dari rumput laut dan sudah banyak sekali digunakan seperti itu ya untuk berbagai industri termasuk kosmesiotikal, nutraceutikal, kemudian juga farmaseutikal. Ada juga organisme teripang ya atau timun laut. Ini pun sudah banyak sekali dikaji sebagai sumber kolagen ya. Kemudian juga ini kalau produk-produk yang sekarang beredar untuk halal kolagen itu mostly berasal dari teripang. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan untuk industri farmasi, contoh fungsinya untuk aprodoksia atau obat kuat. Selanjutnya juga ada juga beberapa kajian yang menggunakan teripang ini sebagai obat anti kanker dan itu sudah dikonsumsi Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita lihat juga dari limbah ya, limbah perikanan ke lautan ini pun juga bisa dimanfaatkan. Ya, contoh misalkan adalah tulang ikan. Jadi tidak hanya kekerangan ya yang bisa dimanfaatkan cangkangnya, ternyata tulang ikan pun ini bisa digunakan teman-teman. Ya, contohnya adalah kita bisa gunakan sebagai sumber kalsium, ya nanokalsium,
kemudian juga bisa digunakan sebagai sumber hidroksiapatit. Ada juga cangkang crustacea yang sering sekali digunakan oleh peneliti-peneliti Indonesia sebagai sumber kitin kitosan, ya, di mana teman-teman juga saya yang dari kelautan perikanan, saya yakin sudah paham bagaimana luar biasanya potensi dari kitosan, ya, sebagai antimikroba, bisa sebagai antiviral, bisa juga digunakan sebagai antisembelit untuk mengobati atau mencegah kegemukan, juga bisa anti obesity dan lain sebagainya. Selanjutnya limbah dari cumi-cumi pun itu bisa digunakan. Contohnya dari mata ikan itu, mata cumi-cumi itu sendiri, dia itu banyak mengandung hyaluronic acid, di mana si hyaluronic acid ini banyak juga digunakan oleh industri kosmetikal, ya, untuk pembuatan kosmetik agar tidak keriput seperti itu. Nah, ini adalah organisme-organisme laut yang banyak sekali dikaji, ya, dan sudah terbukti, ya, sebagai sumber bahan-bahan untuk industri biofarmasi. Nah, dan harganya pun teman-teman, Anda bisa lihat semuanya sekarang, ya, untuk sekarang tahun 2021, semua harga bahan baku yang saya sampaikan ataupun produk jadi yang saya sampaikan sudah reachable. Berarti kita pun, ya, orang-orang muda yang gajinya juga UMR-UMR-an masih bisa nih untuk membeli, ya. Sudah masih bisa lah untuk membeli bahan-bahan yang tadi saya sampaikan, termasuk kosmetik yang mengandung hyaluronic acid atau juga mengandung kolagen, masih reachable gitu, ya. Nah, tapi zaman dahulu kala, ya, sebelum tahun 2000-an mungkin, ya, pengetahuan tentang itu sangat terbatas. Sehingga bahan baku untuk membuat produk tersebut yang berasal dari sumber daya laut ini juga harganya mahal. Ya. Nah, tapi by the time semuanya itu menjadi lebih murah karena teknologi yang sudah tersedia memungkinkan kita untuk mendapatkan bahan-bahan tadi, ya, dengan kemurnian yang lebih baik, plus harga bioproduknya menjadi lebih murah. Nah, ini adalah organisme-organisme yang sudah banyak dikaji. Nah, bagaimana ceritanya dengan untapped marine bioresources atau organisme-organisme laut yang jarang sekali dikerjakan? Contohnya apa saja, Mada? Yang pertama adalah tunicata alias asidian. Selanjutnya ada spons, ada juga sea hares, ada nudibranch, ada koral, dan juga mikroba. Nah, ada banyak lagi teman-teman sebenarnya organisme-organisme laut yang tidak banyak dikaji oleh kita, orang Indonesia. Kita harus mengingat bahwa negara kita adalah negara maritim yang selalu dikumandangkan oleh Mas Kaisar seperti itu, ya. We have plenty of bioresources, marine bioresources. Namun sedikit sekali orang yang mengkaji. Ya, sedikit sekali orang yang mengkaji. Yang dikaji itu saja terus, itu saja terus. Dan kajiannya pun tidak sampai akhir. Ya, crude ekstrak atau ekstrak kasar, itu saja terus. Tidak pernah sampai produk akhir berbentuk apakah obat ataukah bahan intermediate gitu, ya, untuk pembuatan produk-produk farmasiotika. Padahal, ya, ini menariknya, ya, hingga tahun 2014 teman-teman, ya, FDA, ya, Food and Drug Administration kayak BPOM-nya Amerika, ya, ini sudah melegalkan sampai tahun 2014 atau 2012 sudah melegalkan senyawa-senyawa ini yang bisa digunakan sebagai obat. Ya, apa-apa saja. Ada yang namanya carrageenan yang dihasilkan oleh red algae. Ada juga yang namanya lovaza, ya, ini biasanya adalah asam lemak yang banyak dihasilkan oleh ikan-ikanan laut. Selanjutnya ada Cytosariu dan juga Viraea yang dihasilkan oleh spons. Ada juga halafen, ya, yang dihasilkan oleh spons juga. Ada juga Adcetris yang dihasilkan oleh sea hares. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di ibu kota nggak pernah melihat ini, organisme sea hares ini. Ya, kalau spons mungkin pernah tahu, atau rumput laut pernah tahu. Sea hares ini teman-teman yang Anda berada di Jogja, ya, kalau Anda pergi ke pantai Sepanjang, bulan September, Oktober, itu lagi melimpah-melimpahnya. Dan organisme-organisme ini, ya, dia menghasilkan senyawa-senyawa, ya, yang bisa berpotensi sebagai obat dan sudah terbukti dijual ke publik. Ya, ada sebagai anti cancer, ada antivirus, ada antihipergliseridemia, dan juga ada yang sebagai neuropathic pain alias untuk penghilang rasa sakit. Nah,
selain makroorganisme, mikroorganismenya pun ini sangat potensial. Contoh misalkan adalah plinabulin. Ya, plinabulin ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh jamur laut dari genus Aspergillus, di mana dia bisa mencegah terjadinya neutropenia alias fenomena rendahnya sel darah putih ya akibat kemoterapi. Selanjutnya ada juga senyawa yang dinamakan Salinosporamide A yang merupakan senyawa anti kanker yang diproduksi oleh bakteri laut yang bernama Salinospora tropica. Nah, teman, coba dibayangkan, Indonesia ini adalah negara maritim. Kita punya laut dari Sabang sampai Merauke. Ya, artinya apa? Bioresource kita tuh sangat-sangat luar biasa. Yang kita bisa gunakan sebagai penghasil senyawa-senyawa ini yang bisa kita produksi sebagai obat dengan harga jual yang sangat tinggi. Kita misalkan ya, resource yang kita miliki sekarang. Ya, apa sih yang menjadi kebutuhan dunia? Minyak misalkan. Ini saya ambil dari crude oil price today, di mana kalau untuk harga minyak, crude minyak ya, itu sekarang 68,30 USD per barel. Untuk emas ya, per gramnya hari ini adalah 833 ribuan per gram. Oke, sekarang kita bandingkan dengan bioproduk dari laut. Salah satunya adalah konotoxin alias ziconotide. Ziconotide ini adalah obat senyawa yang dihasilkan oleh keong laut yang berasal dari genus Conus. Nah, di mana senyawa ziconotide ini, teman-teman, ini sudah diproduksi dan digunakan sebagai painkiller dengan nama produk obatnya sebagai Prial. Oke, tebak berapa harganya? Ada yang mau menebak kira-kira? Oke, tidak ada, nggak apa-apa. 1 mililiternya, teman-teman, harganya 846 USD. 1 mililiter 846 USD. Anda kalikan dengan rupiah sekarang ya. $1 kalau nggak salah 14.000 sekian. Anda bisa bayangkan hanya dengan 1 mililiter. Ya. Apalagi contohnya ya dari tunicata laut, marine tunicate ya, menghasilkan senyawa yang bernama trebactedin. Oke. Trebactedin ini dijual sebagai dijual dengan nama Yondelis dengan aktivitas anti kanker. Oke, jadi kalau orang-orang yang terkena kanker tertentu ya, yang udah stadium berat seperti itu biasanya diberikan Yondelis. Harganya per satu injection dengan jumlah jumlahnya itu dalam satu injection adalah 1 mg, harganya 3.176 USD. Anda bisa bayangkan ya, dibandingkan dengan minyak bumi, dengan emas atau palm oil ya, yang umumnya kita mendapatkannya dengan cara merusak lingkungan juga sebenarnya ya. Anda bisa bayangkan bagaimana keuntungan kita apabila kita bisa memproduksi obat dari laut. Sama seperti tadi kata Pak Luhut bahwa kita sebagai orang-orang muda jangan hanya memakai, teman-teman. We need to start think how to produce. Kita harus mulai berpikir bagaimana cara memproduksinya. Anda bisa bayangkan, ya, kalau kita bisa mendapatkan 1 mg aja dari senyawa ini, kita bisa menjual harganya 3.000 USD. Selanjutnya, plinabulin, ya, dari Aspergillus tadi. Harganya 5 mg 60 USD. Oke, selanjutnya apa lagi? Bryostatin. Ya, bryostatin ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh organisme laut namanya bryozoa. Ini juga jarang sekali dikaji di Indonesia. Ya, bryozoa ini jarang sekali karena memang kalau kita ingin mendapatkan pada jumlah yang banyak kita harus diving. Tapi percaya atau tidak, ya kolega saya sekarang menjadi dosen di ITERA namanya Dr. Mizan Ardanu, beliau mendapatkan spesies baru dari bryozoa. Ya, kenapa? Karena memang nggak ada orang Indonesia yang mengkaji tentang bryozoa, teman-teman. Diversity-nya nggak ada. Boro-boro bioaktivitas ya, keragamannya aja kita nggak tahu. Nah,
untuk 10 mikrogram, lihat 10 mikrogram. 10 mikrogram untuk briostatin ya sebagai anti kanker ini harganya 413 Singapura dolar. Jadi kita sudah bisa menerka-nerka ya, kira-kira bagaimana potensi sumber daya laut kita. Kita jangan memikirkan oke, kita harus ngeruk crude oil, tanam tanam palm tree gitu ya untuk membuat minyak goreng atau apalah itu ya. Saya tahu itu pun berpotensi. Namun kita juga sangat lupa bahwa Indonesia ini memiliki potensi sumber daya yang hanya dengan jumlah yang sedikit, teman-teman. Ya harganya itu mahal sekali. Jadi ada lagunya tanah kita adalah tanah surga, bukan tanah saja, laut kita juga laut surga sebenarnya. Nah, ini yang kita lupakan, bahwa laut kita ini adalah tambang emas baru. Ya, ingat, laut kita adalah tambang emas baru. Pertanyaannya, apakah Anda mau untuk mengkajinya? Untuk melakukan eksplorasinya? Oke? Nah, kita lihat, Mas, apakah mungkin gitu ya? Mas Mada, apakah mungkin kita melakukannya? Pasti perjalanan untuk mendapatkannya itu sangat panjang, sangat sulit. Yes, I need to admit, saya harus mengakui. Iya, perjalanan untuk mendapatkan senyawa ini sangat panjang, sangat rumit. Oke? Tapi ingat, zaman dahulu kala, bukan zaman dulu kala, tapi ya, obat antibiotik pertama yang natural itu adalah penisilin. Oke? Siapa yang menghasilkan? Apakah palm tree? Tidak. Yang menghasilkan adalah jamur Penicillium chrysogenum. Oke? Bagaimana dengan ivermectin, antiparasit yang beberapa bulan kemarin sempat heboh dikatakan bisa sebagai obat anti COVID? Ya, apakah itu dihasilkan oleh minyak bumi? Oh, tidak. Dihasilkan oleh mikroba namanya Streptomyces avermitilis. Atau juga chloramphenicol, antibiotik lain. Biasanya dulu sih, saya nggak tahu kalau sekarang, petambak menggunakan chloramphenicol ya dipakar untuk mencegah penyakit. Apakah itu dihasilkan oleh organisme makro? Tidak, dihasilkan oleh mikroorganisme. Streptomyces griseus. Bahkan teman-teman ya, antibiotik yang sekarang beredar di pasaran itu semua berasal dari mikroorganisme. Tapi kan kalau kita melakukannya dengan jalur yang panjang, harganya pasti mahal. Yes, untuk awal iya teman-teman, harganya mahal. Untuk awal-awal pasti mahal. Tapi kalau demand di pasarnya tinggi, apakah itu bukan suatu kebahagiaan untuk para produser? Contoh, penisilin. Penisilin sekarang sudah murah, 25.000. Oke, hanya 25.000. Tapi awalnya apakah penisilin harganya 25.000? Atau chloramphenicol, memang sekarang harganya murah, tapi 5.600. Apakah awalnya dia semurah itu? Atau ivermectin, sekarang 200 ribuan, apakah awalnya semurah itu? Ya, kesabaran kita, ketelatenan kita untuk mengkaji dari awal sampai produk akhir. Ya, ketika kita sudah mendapatkan produk akhir dan kita juga mendapatkan teknologi yang tepat untuk memproduksinya, maka ongkos produksi akan jauh menurun dan juga harga produk juga akan menurun sehingga kita bisa mendapatkan melakukan bisnis yang sustainable. Masalahnya sekarang adalah kita sendiri ya, orang-orang kita ini pun jarang sekali untuk melakukan produksi. Ya. Nah, bagaimana? Ini karena waktu saya cuma 20 menit ya, saya hanya membuat sedikit slide saja. Ya, bagaimana sebenarnya potensi untuk marine natural product dari Indonesia sendiri? Ini adalah publikasi yang saya ambil dari Pak Nofriandi Hanif ya tahun 2019, di mana beliau mereview ya senyawa-senyawa obat yang berasal dari Indonesia. Ya, beliau mereview dari tahun 1971 sampai 2011 kalau saya tidak salah. Ya, dan teman-teman Anda bisa lihat ya, bentar saya berikan, oke. Oh, bukan, bentar. Laser. Anda bisa lihat teman-teman ya bahwa senyawa-senyawa yang berasal dari Laut Indonesia
ini sangat berpotensi sebagai anti cancer dan juga toksik. Ya, ada juga yang sebagai anti diabetes, ada juga sebagai antiviral, ada antibakterial, ada untuk mengobati Alzheimer, antioksidan, ya, ada juga algasidal, antifungal, antiparasit. Jadi banyak sekali. Ada banyak sekali. Salah satu kajian yang saya kerjakan juga ya di laboratorium saya yang bekerjasama dengan Jepang, ya, kami mencoba untuk mengkaji potensi ya dari jamur yang berasosiasi dengan spons. Saya mendapatkan 2 senyawa baru, unfortunately tidak ada aktivitas. Apakah gagal? Enggak gagal. Itu bukan suatu kegagalan. Kita mendapatkan senyawa baru, tapi karena pada saat itu saya hanya mengkaji sebagai antibakteri. Ya, tapi senyawa ini ya ini bisa menjadi database. Ya, ketika nanti suatu hari peneliti yang lain yang ingin meneruskan, ya, mereka bisa menggunakan senyawa saya untuk menguji ke aktivitas biologis lainnya. Apakah anti kanker, atau sebagai imunostimulan, atau sebagai antioksidan, ya, yang pada akhirnya bisa diproduksi secara massal. Itu adalah pipeline-nya, teman-teman. Itu adalah cara orang-orang cara melakukan produksi suatu senyawa untuk kepentingan obat. Ya, ini beberapa senyawa yang saya laporkan, yang kami dapatkan juga, ya, ini dari jamur juga. Nah, ini senyawa terbaru yang kami dapatkan ya dari Streptomyces, Marine Streptomyces, yang saya isolasi itu dari keong mangrove. Jadi jangan berpikir bahwa ini jelek nih bentuk organismenya, nggak akan ada potensinya. Oh, jangan salah, ya. Ada keindahan ya yang terdapat di balik bentuk yang tidak indah. Ya. Dan ini ada beberapa senyawa yang kami dapatkan, dan senyawa ini TMKS8A ini memiliki antibakteri yang cukup potensial, ya, sehingga sedang diteruskan bagaimana untuk melihat toksisitasnya kepada manusia. Ya. Ini juga beberapa senyawa yang kami laporkan di Marine Drugs, ya, kami menemukan kembali senyawa dari jamur laut, dan juga kami laporkan di PLOS ONE senyawa dari bakteri laut. Nah, sebagai penutup akhir ya presentasi saya, materi saya, diskusi saya untuk sore hari ini, ya. Tolong teman-teman ingat bahwa eksplorasi adalah tonggak awal. Ingat, eksplorasi adalah tonggak awal dari industri marine pharmaceutical. Tanpa eksplorasi tidak akan pernah ada produk farmaceutical. Ya, di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di Jerman, mereka tetap melakukan eksplorasi. Kenapa? Nah, ini Anda harus pahami bahwa penyakit itu selalu berevolusi ya, penyakit itu. Setiap tahun akan ada penyakit baru, setiap tahun akan ada penyakit baru. Bakteri saja, bakteri penyakit saja per tahun akan bahkan per bulan akan ada laporan tentang resistensi sehingga antibiotik tertentu sudah tidak aktif. Daripada itu pencarian senyawa-senyawa sebagai bahan baku farmaceutical itu sampai sekarang masih reliable. Oke? Masih reliable, masih dibutuhkan. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan penelitian eksplorasi. Kenapa kitin kitosan ya sekarang sudah diaplikasikan di industri dengan luar biasa? Emang zaman dahulu kala orang-orang langsung tahu manfaat kitin kitosan? Oh tidak. Kitin kitosan itu mengalami perjalanan yang sangat panjang sampai sekarang bisa digunakan sebagai kosmetik, sebagai shampoo. Ya, kolagen dari tripang. Apakah orang-orang langsung mengetahui? Oke, ini ada tripang. Tak ekstrak kolagennya untuk kecantikan? Enggak gitu teman-teman. Sama, itu kajiannya panjang sekali. Minyak ikan. Oh ini ada minyak ikan, tak makan enggak seperti itu. Sama halnya dengan bioprospeksi untapped bioresources. Kalau kita semakin banyak yang mengkaji, semakin banyak yang melakukan eksplorasi, dan semakin banyak yang melihat potensi-potensinya, ya, maka produk tersebut akan semakin cepat untuk dipasarkan. Jadi saya tantang teman-teman semua, ya, karena to be honest, kita bisa menghitung jari orang-orang yang benar-benar melakukan bioprospeksi, ya tidak hanya sampai di crude extract ya. Kalau di crude extract banyak sekali, tapi sampai senyawa yang kita bisa gunakan sebagai bahan baku bioindustri itu di Indonesia bisa dihitung jari. Oke, bisa dihitung jari. Daripada itu, teman-teman dari Maritim Muda dan juga mahasiswa yang bergabung, saya menantang teman-teman untuk bergabung ya
bersama kami peneliti bioprospeksi untuk melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Remember, Indonesia, lautnya ini adalah tambang emas yang baru. Jangan biarkan orang asing yang mengambilnya. Oke, tahun lalu kalau saya tidak salah, ada report baru tentang antibiotik yang diambil dari Saliva komodo, dipublikasikan sama orang Australia. Oke, kita kehilangan bioresources-nya kita. Oke, jadi jangan sampai seperti itu. Yuk, kita anak-anak muda, kita mencoba dari sekarang untuk melakukan eksplorasi. Nggak apa-apa penelitian dasar, tidak ada masalah. Oke, karena dari hal yang kecil dulu untuk mendapatkan hal yang besar. Sekian dari saya berterima kasih kepada Maritim Muda yang sudah mengundang, dan juga ini adalah mahasiswa-mahasiswi saya yang tergabung di Laboratorium Sipro Project, ya. Dari mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Mas Mada. Keren banget ternyata ya kita. Ya kita ya, betul. Betul, Mas. Itu mau pernah nggak ngalamin, Mas? Saya tergelitik tadi waktu Mas Mada nyentil, ya yang nyarinya minyak ikan ya nggak nemu minyak ikan ya gitu kan. Betul. Mesti nemunya ikannya dulu gitu ya. Setuju, betul. Nah, belum tahu nanti manfaatnya apa gitu. Nah, tapi sebagai makhluk hidup kan mereka juga berpindah-pindah ya, Mas. Betul. Pernah nggak ngalamin? Ini dulu saya rasanya nemuin ini di sini gitu. Pas dicari lagi minggu depan kok nggak ada gitu. Ya, itu pernah ngalamin kejadian kayak gitu nggak? Pernah banget, Mas Haidar. Bahkan di di pencarian senyawa sendiri, padahal kita masih menggunakan bakteri yang sama. Contoh seperti itu ya. Kita menggunakan bakteri yang sama, kita kultur dengan cara yang sama. Terkadang ya dia tidak menghasilkan senyawa yang sama. Nah, itu kita pasti stres. Iya. Daripada itu biasanya setelah kita melakukan sudah mengetahui senyawanya apa. Nah, makanya ini juga pekerjaan ini, Mas, sebenarnya kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Contoh misalnya dari orang kimia, ya, kimia organik sama anorganik. Ya, kita bisa menyerahkan ini loh senyawanya kita potensi sebagai anti cancer. Tolong dong disintesis seperti itu sehingga dia bisa sustainable. Jadi kita nggak akan secara terus-menerus mengerok spons, mengambil tunikata. Kalau seperti itu kan bakal hancur ya ekosistemnya kita. Daripada itu, ini juga salah satu cara untuk sustainability, untuk mendapatkan bioresource yang berkelanjutan. Memang kalau yang seperti itu tuh sering banget, apalagi ada beberapa contoh misalnya, Mas, ya, rumput laut, sargasum. Ya, itu mahasiswa itu sering sekali stres karena ingin melakukan biomonitoring gitu ya, untuk si sargasum itu sendiri. Bulan sekian banyak tuh melimpah. Tapi ketika lautnya lagi kuat seperti itu, sargasumnya hilang. Karena kan dia anchoring itu di koral-koral ya, atau di tali-tali. Kemudian sargasumnya hilang. Lah, itu bagaimana? Jadi memang hal-hal menarik itu sering terjadi. Baik, oke. Ya, kita harus lanjut ke pemateri kedua, Mbak Sasa ya. Di layar sudah muncul raise hand dari Mbak Nadia. Nanti kita akan kembali sesi diskusi ya, Mbak Nadia. Baik, Mbak Sasa, saya panggil, silakan tampil di layar. Mudah-mudahan sudah siap. Saya sedikit mengulas mengenai Mbak Sasa dari IPB. Tadi ternyata dosennya Mas Mada ya, gitu. Halo Mbak Sasa, salam kenal. Salam kenal Mas Haidar. Ya, Mbak Sasa. Halo Mada. Ini selalu aja ya ketemu kenalan ternyata. Ini Mbak Sasa kan dari gelar itu enggak familiar nih buat saya ya, Dr. Rernat. Nah, Rernat ini kalau saya baca sekilas Rerum Naturalium begitu ya kepanjangannya ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu nanti mungkin mohon dijelaskan juga. Siapa tahu kan kita ada yang ingin punya kompetensi yang sama, itu apa sih dan juga dari mana. Nah, teman-teman, Mbak
Sasa ini nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana sebetulnya menganalisa bioproduk ya, kalau ujungnya kan bioproduk. Jadi sumber daya laut ini harus kita matangkan menjadi sebuah hak cipta tentunya ya, menjadi sebuah hak kekayaan intelektual. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Mada, ini makhluk hidup yang kadang-kadang pergi, pindah ke wilayah negara lain, mungkin begitu, bisa juga terbawa oleh arus laut, sehingga kadang-kadang hak kepemilikannya ini mungkin menjadi meragukan juga. Nah, tapi kita juga melihat bagaimana Mas Mada tadi menyampaikan, ada saatnya dia menemukan senyawa tertentu, tapi itu tidak ada di Indonesia. Nah, Mbak Sasa mungkin bisa memperdalam ya, bagaimana sih cara kita memantapkan hak kita ya melalui metode-metode yang berbasis ilmu pengetahuan ini, sehingga bagaimanapun hak kekayaan intelektual itu ada di kita, begitu ya, ujungnya kan begitu ya. Oke. Untuk itu screen saya serahkan ke Mbak Sasa, silakan. Baik, terima kasih Mas Haidar dan Negeri Rempah, kemudian tadi ada Mas Bram, juga ada Mbak Rati. Terima kasih Mas Kaisar, Maritim Muda yang sudah mengundang saya, dan juga salam ketemu lagi untuk Mas Mada, keren sekali tadi. Waduh, ini memang alumni yang sangat membanggakan nih Mas Mada ini. Baik, tadi udah ada beberapa pengantar dari Mas Haidar. Barangkali saya agak sedikit berbeda dari Mas Mada. Jadi kalau misalnya Mas Mada tadi menyampaikan soal bioprospecting, saya lebih ke arah nanti analisisnya, terutama karena saya di bidang teknologi hasil perairan ya, mungkin berkaitan juga dengan industrinya nanti. Begitu ya, kemarin saya sempat menyampaikan sedikit introduction ke Mas Kaisar. Nah, oke. Jadi supaya waktunya cukup, kebetulan saat saya agak banyak, mudah-mudahan nanti cukup ini 20 menit insya Allah. Jadi saya sedikit akan membagikan apa yang kami kerjakan bersama-sama selama beberapa tahun ini terkait keamanan dan kualitas dari produk seafood. Nah, kita tahu ya, tadi udah disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa maritim itu juga luas ya, jadi laut kita itu luas, kita sebagai tenaga yang muda itu kita perlu untuk banyak bekerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan. Nah, khususnya untuk saya itu adalah mengembangkan beberapa tahun ini terkait pendekatan berbasis DNA. Nah, DNA yang saya gunakan nanti akan saya jelaskan beberapa, tapi mungkin saya sampaikan dulu sedikit CV saya. Saya di IPB University di Departemen Teknologi Hasil Perairan, menyelesaikan S1 juga di tempat yang sama, melanjutkan S2 di ITB di Sekolah Farmasi. Kemudian S3 saya mengambil di Kiel University atau Christian Albert Universiteit Zukil. Nah, tadi ada pertanyaan terkait gelar, karena saya di bidang ilmu pengetahuan ya, di fakultasnya juga Fakultas MIPA, jadi gelarnya itu Rerum Naturalium. Nah, kalau ada yang di tempat lain, gelarnya beda lagi, ada Rerpol, ada kayak gitu ya Mas Haidar. Nah, kemudian untuk riset interest, saya pertama terkait teknologi biomolekuler. Dan kemudian ada tentang enzim, dan juga terakhir adalah seaweed sebagai healthy ingredient. Nah, kalau spesial riset interest saya, ini kenapa saya sebut spesial, karena ini yang paling lama saya kerjakan dan paling konsisten, yaitu untuk seafood authentication atau autentikasi berbasis DNA pada produk hasil perikanan. Nah, overview sih sedikit, jadi nanti saya akan memberikan sedikit gambaran terkait seafood fraud di global report-nya seperti apa, dan seberapa penting sebetulnya kita untuk bisa artinya menghambat terjadinya seafood fraud ini. Kemudian saya akan share sedikit apa yang sudah kami kembangkan terkait DNA-based method untuk fish and seafood authentication.
Kemudian ada beberapa challenge yang kami dapatkan dan juga emerging method. Jadi untuk yang masih pada muda dan pengen sekolah mungkin bisa menjadi inspirasi juga apabila ingin mengembangkan ilmu di bidang ini ya untuk seafood fraud ini. Kemudian saya juga akan sedikit menyinggung juga tentang apa yang kami kerjakan terkait safety, yaitu histamine producing bacteria untuk deteksi berbasis DNA, dan ada untuk mikrobiota sedikit untuk komunitas mikroba yang saat ini currently sedang kami kerjakan. Oke, jadi kalau kita bicara soal fraud atau mislabeling itu sebetulnya kita bisa melihat pada beberapa publikasi media massa ya yang sangat luas, dan waktu itu sampai besar-besaran adalah terkait skandal daging kuda. Jadi di Eropa waktu itu heboh sekali. Saya ingat waktu saya sedang sekolah itu di TV itu tiap hari itu berita itu isinya adalah tentang horse meat skandal. Jadi bagaimana bisa daging burger seperti yang dilihat di layar samping kanan itu berisi daging kuda. Nah, kenapa emang kalau ada daging kuda? Orang kan ada yang nggak mau makan kuda, kemudian kuda mungkin ada penyakitnya dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan dibilang sebagai salah satu skandal. Kenapa? Karena perusahaan yang menjual itu ditangkap polisi waktu itu. Nah, itu adalah contoh salah satu untuk yang paling cukup besar ya, skandal yang cukup besar. Nah, kemudian bagaimana kalau di bidang perikanan? Nah, bidang perikanan itu juga sampai saat ini merupakan isu yang utama untuk penentuan kualitas dan juga safety-nya. Nah, di sini ada beberapa yang contoh juga yang saya ambil dari beberapa publikasi di media massa terkait seafood fraud ini ya, untuk food fraud. Nah, di sini seafood mislabeling itu menjadi suatu problem yang persisten. Memang ini kita juga harus hati-hati bagaimana kita menyampaikannya, karena ini terkait juga dengan istilahnya itu adalah penegakan di bidang hukum. Nah, makanya ada beberapa peneliti-peneliti yang juga sudah membuat meta-analisisnya. Seperti apa sih sebetulnya seafood fraud itu sudah terjadi di Amerika Utara ataupun di Eropa. Nah, oke. Ini ada beberapa contoh-contoh terkait seafood fraud itu dan seperti apa, ini ada beberapa risetnya. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait Indonesia sendiri, ini saya mulai menyinggung website dari FDA. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Amerika itu merupakan salah satu importir besar produk perikanan dari Indonesia. Nah, di sini FDA sudah merilis ini yang terbaru itu dari 11 Agustus tahun 2021, artinya baru ya, masih di bulan Agustus. Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa seafood itu di FDA itu dia sudah mendefinisikan. Nah, seperti apa seafood supply, kemudian domestiknya itu harus safe, wholesome, dan yang dia sudah garis bawahi adalah honestly labeled. Jadi harus di label atau diberikan bukti spesies identifikasi yang benar dan tepat. Nah, disinilah ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Karena kenapa? Karena kita adalah negara produsen. Nah, ini nanti bisa diakses sendiri oleh Bapak Ibu, teman-teman semua, para maritim muda juga untuk melihat seperti apa potensinya untuk produknya. Karena kan ada yang mohon maaf nih, kalau di perikanan itu kan ada yang aquaculture, kemudian ada yang menangkap. Nah, kemudian bagaimana untuk memasarkan? Nah, pasarnya itu punya standar yang harus dipenuhi. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana caranya, metode yang ditetapkan oleh pasar utama kita seperti apa. Ini ada khusus dia punya untuk industri, jadi dia di sini punya ada HACCP, kemudian dia sudah nomor 1 dia tulis seafood list. Nah, terkait seafood list ini juga memang kalau kita singgung-singgung soal maritim adalah terkait sustainability. Nanti ada sedikit apa yang sudah kami kerjakan juga terkait sustainability. Nah, di sini FDA juga merilis seperti apa DNA testing yang dibutuhkan untuk misalnya sebagai dokumen pelengkap pada saat kita mengirim produk. Nah, FDA juga merilis, ini yang penting. Jadi, ini adalah produk snapper ya. Ini dirilis dari media di FDA yang Bapak Ibu semua bisa ambil. Nah, mereka sudah melakukan sampling. Nah, Indonesia itu masuk di sini sebagai negara yang mengekspor snapper
tapi ada yang di label correct dan incorrect. Dari 7 sampel yang diambil, 2 itu benar, tapi 5 itu salah. Nah, kalau salah apa yang dilakukan? Dikembaliin produknya. Bisa dibayangkan kerugiannya ya dari sisi ekonomi. Makanya seafood fraud itu dikaitkan dengan ekonomi seperti itu, sehingga pada saat ini baru kita bicara soal label, belum bicara soal kalau di Eropa itu terakhir publikasi kami ya, saya sempat postdoktoral di Jerman, dan itu kita ngerjain untuk snapper itu terkait ciguateratoksin, itu belum sampai ke situ, ini baru labelnya doang. Nah, untuk ciguateratoksin itu juga kita kerjakan, yang mudah-mudahan bisa segera publish itu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, jadi ada beberapa sampling ulang. Nah, bahkan ditemukan itu mix. Jadi misalnya harusnya Lutjanus campecanus, tapi ternyata dia malah masuknya Lutjanus malabaricus seperti itu. Bahkan ada yang campur-campur di dalam satu pack. Dan itu tidak boleh. Jadi harus dilabel dengan benar dan tepat. Kalau tidak, maka akan dikembalikan. Nah, itu di situ karena ini terkait bisnis, makanya menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasain seharusnya oleh kita ya sebagai negara produsen. Kenapa saya bilang kita negara? Nah, di Indonesia sendiri gimana tuh kalau tanggapan pemerintah? Pemerintah sebetulnya sudah akan siap memberantas seafood fraud, di sini termasuk IUU Fisheries. Nah, kita tahu kenapa kita harus bicara soal seafood fraud, karena kita adalah 7 negara produsen terbesar di dunia. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua udah tahu, ini saya tampilkan sedikit untuk mengingat kembali bahwa kita sebetulnya jaya di laut. Jadi ini dilihat untuk total produksi saja, Indonesia itu 7 yang masuk 7 negara terbesar untuk produsennya. Nah, bayangkan kalau misalnya dari 7 sampling, kemudian 2 korek, 5 incorrect, terus dikembalikan. Nah, di situ kita akan menderita kerugian yang sangat besar, karena kita memang banyak mengekspor produk-produk perikanan. Ya, ini data-data yang bisa dilihat sebetulnya kalau Indonesia tuh kalau di laporan FAO itu adalah yang salah satu top producer. Nah, ini yang mendasari sebetulnya kenapa kita perlu mengerjakan ini. Selain itu juga ada korelasi ya antara fish and seafood authentication itu dengan global supply chain. Nanti akhirnya adalah traceability dari laut itu sampai dengan ke makanan atau ke piring kita ya nantinya. Jadi ini untuk traceability-nya itu panjang dan selalu di antara itu harus tercatat. Nah, yang dibutuhkan untuk ujinya adalah salah satunya DNA testing. Ini ada beberapa definisi sebetulnya untuk seafood fraud itu seperti apa, karena ini banyak bersinggungan juga dengan hukum, jadi ada beberapa memang mereka membuat khusus untuk definisi-definisinya, termasuk juga ada beberapa yang orang hukum juga yang membuat definisi tentang food fraud ini. Nah, ini ada beberapa contoh saja yang saya ambil dari kodeks, itu untuk food fraud itu adalah illegal deception untuk economic gain. Jadi kita label sebagai ikan spesies A, tapi ternyata fraud dia spesiesnya yang lain. Nah, ini ada juga masuk untuk regulasinya, ada beberapa, ada di Kodeks, ada di US Pharmacopoeia, ada di ISO. Nah, bagaimana dengan negara Asia? Negara Asia seperti Jepang dan South Korea itu juga sudah punya labeling act-nya. Jadi untuk labelnya itu sudah diterapkan. Jadi kalau kita memang kirim produk ke Jepang dan ke Korea Selatan yang memang harus memenuhi standar yang mereka tetapkan. Nah, disinilah makanya menjadi penting untuk mencegah terjadinya economic fraud, maka kita harus bisa memastikan labelnya dari suatu produk itu adalah tepat. Oke. Nah, karena tadi ada beberapa alasan kenapa seafood fraud itu terjadi, salah satunya adalah karena kompleks supply chain ya, karena panjang sekali. Kalau tadi ngelihat peta yang saya coba buat untuk supply chain-nya, jadi mulai dari ditangkap kemudian sampai ke piring konsumen itu panjang sekali dan kompleks di situ, melewati berbagai macam hub-hub sehingga menyebabkan supply chain yang panjang itu mudah terjadinya di situ secara sengaja ataupun tidak sengaja terjadinya mislabeling. Nah, hal lain adalah misalnya juga karena suatu negara itu belum punya official species name. Jadi kita juga, saya belum tahu ya kalau sampai saat ini saya kayaknya belum melihat nama yang official. Nah, kalau FDA tadi udah punya seafood list-nya, dan itu kita harus mengikuti ke negara yang akan menerima produk dari kita.
Nah, sekarang kalau tantangannya seperti apa challenge-nya? Challenge-nya itu adalah pada saat dia sudah tidak memiliki bentuk yang sama seperti aslinya pada saat ditangkap. Misal sudah menjadi fillet, nah atau sirip hiu seperti yang di bawah, atau sudah menjadi fish and chip seperti yang sedang dimakan, dan juga ada meatball atau fishball seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu spesies apa yang ada di dalamnya? Nah, itu adalah yang paling menantang dari pada saat melakukan seafood fraud atau fish fraud untuk spesies autentikasi. Oke. Nah, kalau morfologi tetap bisa dilakukan. Hanya sayangnya ini membutuhkan expert ya, dan juga hanya dapat diaplikasikan pada ikan utuh yang belum diproses seperti ini. Dan tetap saja walaupun kadang-kadang ahli yang mengerjakannya sering terjadi kesalahan pada spesies yang berkerabat dekat. Oke, nah kenapa kita menggunakan metode berbasis DNA? Karena spesifik, sensitif ya, dan analisisnya reliable. Ada beberapa titik kritis ketika kita untuk memilih metode berbasis DNA, kita harus pilih sebetulnya markernya itu yang benar-benar punya kemampuan diskriminasi yang baik, dan juga metodenya dapat diulang. Beberapa metode yang berkembang saat ini ada DNA sequencing atau umumnya disebut sebagai traditional barcoding, ada metode berbasis SNP kalau kita ingin mengerjakan metode yang berbasis single nucleotide polymorphisms, atau spesies-spesifik primers juga bisa, serta DNA hibridisasi apabila ingin mengerjakan berbasis microarray. Oke, nah kalau kita memang pada umumnya untuk metode yang paling banyak digunakan adalah metode berbasis PCR. Jadi seperti ini adalah gambaran kira-kira kalau sekarang orang udah tahu deh, PCR itu udah umum banget, semua udah tahu. Kalau mau berangkat kemana-mana butuh tes PCR terkait maksudnya uji COVID ya. Jadi PCR itu sebetulnya prinsipnya sama, mau untuk uji COVID atau untuk uji genetik ikan sama, tapi targetnya saja yang berbeda karena kalau COVID kan virus RNA. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana kita bisa mengerjakan PCR. Nah, jadi evolusi mesinnya itu sendiri juga sudah banyak dari tahun 2010-an, di mana waktu saya mulai mengerjakannya masih pakai mesin yang dibilang standar PCR. Nah, kemudian sampai sekarang kami banyak mengembangkan basisnya adalah dengan menggunakan real time PCR. Nah, real time PCR ini yang Quant Studio 5 ini kayaknya sih IPB juga punya ya. Nah, ini dipakai memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait kesehatan lebih banyak. Tapi kita juga bisa menggunakannya dan memanfaatkannya. Nah, untuk targetnya sendiri di sini ada beberapa sebetulnya yang bisa kita gunakan. Yang tadi sudah sampaikan di depan ada beberapa, tapi ini kita lewat saja. Nah, metode-metodenya saja yang menarik itu ada beberapa yang common atau yang umum digunakan saat ini. Nah, itu adalah real-time PCR, kemudian PCR biasa, spesies spesifik, PCR RFLP, kemudian ada Sanger, sequencing, dan microarray. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai tradisional DNA barcoding. Nah, ini adalah metode yang paling standar yang digunakan juga oleh FDA. Ini kan di sana itu kita harus mengacu pada Ivanova et al. 2007 kalau nggak salah untuk pengembangan atau penggunaan metode pada saat kita akan melakukan identifikasi spesies berbasis DNA barcoding. Nah, seperti apa metodenya? Jadi ini dimulai dari fillet ikan seperti ini, kita isolasi DNA-nya. Nah, paling umum memang kalau saya menggunakan kit ya, bukannya tidak menggunakan kit, tapi kadang waktu ya yang bisa dihemat karena waktu juga biaya buat saya. Jadi saya memilih menggunakan kit ya untuk mempermudah. Nah, kit isolasi DNA ini mudah didapatkan, ada di mana saja. Nah, setelah kita mendapatkan DNA, maka kita bisa melakukan amplifikasi di sini. Nah, amplifikasi kita pakai beberapa barcoding primer. Nah, barcoding primer yang basis datanya sudah cukup bagus, ada di Bolt, itu adalah CO1. Dan ada juga kalau ingin menggunakan basis data yang lain, kita bisa menggunakan Stochrom B, 16S, dan segala macam
ada di dalam database. Anda tinggal memilih yang mana yang paling cocok. Nah, kemudian setelah itu, agar kita tahu nama spesiesnya apa dari si fillet yang akan kita uji ini, kita harus melakukan Sanger sequencing dan juga database comparison. Sehingga nanti kita akan dapat identitasnya itu apa dari fillet ikan yang akan kita analisis. Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini. Ini adalah metode standar. Jadi ini gold standar yang dipakai untuk autentikasi spesies ikan. Nah, primernya sendiri, barcoding primer ini juga sudah ada dan memang ada yang masih melakukan revisited primer. Jadi artinya primernya dicek ulang apakah cocok atau tidak, karena produk perikanan itu variasinya tuh sangat banyak ya, karena diversitasnya juga besar. Nah, di situ ada beberapa yang mencari lagi primer yang lebih bagus lagi atau yang lebih panjang atau dari variabel yang lain. Nah, itu juga bisa tetap dilakukan, tapi sebenarnya metode ini sudah standar. Oke. Nah, sekarang untuk ongoing research, sebelumnya kita memang banyak bekerja untuk DNA barcoding, mini DNA barcoding. Nah, sekarang kebetulan memang sedang bekerja dengan ikan hiu nih. Dan juga yang terakhir itu untuk tahun 2018, red snapper, ini udah siap publish. Nah, future-nya kita masih nggak tahu ya, nanti kita lihat apa yang bisa kita kembangkan lebih lanjut dari metode yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa publikasi waktu saya S3 ini terkait, ada juga sih yang udah lulus, terkait bagaimana mengembangkan metode autentikasi berbasis beberapa gen. Nah, kemudian untuk topik khusus yang mungkin saya akan tampilkan terkait hari ini itu adalah Indonesian Shark Fisheries. Ini kan penting ya, karena Indonesia itu merupakan biggest producer of shark. Jadi yang produsen ikan hiu terbesar ini udah tidak usah dilakukan dan ada 8 yang diregulasi. Nah, untuk kalau utuh atau bagaimana, artinya ikan utuh kita mudah balik lagi ke sana, tapi kalau pada saat dia sudah menjadi produk seperti ini kan cartilage pills ya, kemudian pil minyak ikan itu sulit ya untuk dikerjakan. Apabila kita ingin identifikasi secara morfologi itu hampir tidak mungkin. Nah, bagaimana kalau sudah jadi gulai seperti di kiri? Nah, kemudian ada juga pertanyaan, kenapa misalnya suatu produk yang kan kayak jadi gulai, kenapa penting? Kalau dimakan setiap hari kan bisa habis juga dong ikan hiunya, karena ada hidangan wajib, misalnya di suatu daerah itu menjadi hidangan wajib. Nah, makanya di situ ada beberapa pertanyaan yang akan kami coba jawab pada beberapa riset yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, ini aturan ya, jadi aturan tahun 2019 ini untuk sertifikat kelayakan pengolahan itu tidak boleh menggunakan ikan yang dilarang, baik itu ketentuan nasional maupun internasional. Seperti contoh ya, contohnya itu adalah hiu koboi ataupun hiu martil. Nah, makanya di sini untuk bidang kami di pengolahan ini menjadi penting untuk dicatat bahwa kita tidak boleh menggunakan bahan baku yang dilarang. Nah, untuk identifikasinya sendiri, ini ada beberapa yang sudah panjang penelitiannya. Nah, sekarang ada terakhir itu kita coba mengerjakan DNA mini barcode. Nah, sekarang challenge-nya bagaimana kalau dalam suatu produk olahan, contoh misalnya dia sudah jadi ada sate hiu atau misalnya gulai atau produk yang sudah tidak berbentuk, tapi itu merupakan mixed species atau campuran. Nah, itu menjadi challenge. Itu susah kalau kita kerjain pakai standar barcoding tadi. Kenapa? Karena seperti ini hasil yang bisa diperoleh. Nah, ini adalah waktu kita mencoba untuk ikan asin ya, yang dari suatu daerah tertentu. Hasilnya seperti ini, wah. Nah, ini menjadi tantangan buat kita untuk mengembangkan metode yang lain gitu. Nah, makanya kita tidak pakai challenge karena Sanger sequencing ini sulit, maka kita coba mengembangkan metode yang tanpa Sanger sequencing. Jadi dicoba untuk menggunakan real-time PCR untuk beberapa spesies ikan hiu yang dilindungi ataupun masuk dalam CITES list CITES index. Nah, kemudian untuk multiplex system ke depannya ini akan kami kerjakan juga, tapi melihat situasi laboratorium juga yang buka tutup, jadi cukup lumayan. Mudah-mudahan tahun depan lebih lancar, kami bisa mengerjakan terkait multiplex sistemnya. Jadi dalam satu kali uji kita bisa menguji untuk berbagai macam hiu di situ. Oke.
Nah, untuk emerging method ini untuk qPCR yang tadi, tapi ada beberapa yang akan saya singgung, yaitu high throughput sequencing dan isothermal amplification. Nah, untuk isothermal amplification ini kami sudah punya paten terdaftar untuk kitnya. Jadi kita udah berhasil di lab coba bikin kit deteksi cepat kandungan daging ikan hiu lanjaman. Ya, ini kan cacaran spasi formis banyak dipakai. Nah, ini untuk produk-produk olahan pangan. Nah, ini kita coba bikin kit berhasil. Jadi tidak membutuhkan laboratorium yang rumit. Kita mencoba menggunakan aplikasi enzim BST DNA polimerase dan kitnya untuk isothermal amplification. Nah, kemudian metode lain yang dikerjakan saat ini adalah menggunakan high throughput sequencing dan juga nanopore sequencing. Ya, ini contoh untuk challenge di mixed species seperti ini. Jadi untuk hasil dari single sequencing seperti ini kita tidak akan mendapatkan hasil yang reliable. Ya, ini tadi saya ulang kembali hasil yang kami peroleh di lab. Nah, kapan untuk digunakan itu antara Sanger atau NGS ini mungkin dipertimbangkan juga kapan bisa menggunakan NGS apabila NGS itu cocok dengan kebutuhan kita, dan kalau sampelnya itu sedikit tidak perlu misalnya menggunakan NGS. Tapi kalau pada kasus mixed species tadi itu sudah banyak para peneliti yang publikasi terkait pengolahan ikan itu menyarankan untuk kita menggunakan NGS pada beberapa produk yang olahan dan mixed species. Nah, kemudian untuk other application, untuk DNA-based method, itu kita juga sudah mengerjakan terkait deteksi histamine producing bacteria, dan yang terbaru adalah kita mau melihat mikrobiota. Jadi ini adalah publikasi dari kita untuk deteksi bakteri histamine producing bacteria pada produk TCT ya, atau TTC untuk tuna. Ini kemudian juga ada yang secara single plex ataupun multiplex PCR di sini. Nah, ini ada hasil yang kita coba peroleh untuk aplikasinya di sini adalah dengan pada ikan filet beku, kemudian pada produk pindang nih. Nah, pindang alasannya pada saat itu dan saat ini adalah yang termasuk yang paling banyak juga dikonsumsi oleh kita semua ya, ikan pindang ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir sedang kami coba kerjakan itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi komunitas bakteri dengan analisis metagenomik juga. Nah, tujuannya nanti adalah untuk penanganan pasca panen dan tingkat higienitas di sini. Jadi kan kita tahu berbeda ya antara pasar tradisional dan pasar modern, sehingga kualitas ikan dan keamanan pangannya akan berbeda. Nah, kaitannya tentu saja nanti pada akhirnya dengan health. Tapi kita perlu melihat di sini untuk tahu the best handling methodnya seperti apa. Nah, ini ada sedikit glimpse dari result yang kita coba sudah peroleh di sini, membandingkan antara pasar tradisional dan pasar modern, ada beberapa kelimpahan relatif dari bakteri yang ada. Oke, saya rasa itu saja Mas Haidar yang bisa saya sampaikan. Ini adalah acknowledgement saya untuk beberapa orang yang sudah banyak sekali membantu untuk penelitian yang panjang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sasa. Waduh, menarik sekali. Agak-agak beyond my knowledge. Tapi jadi dapat banyak pelajaran baru. Kami di Rempah juga memang baru belajar mengenai autentifikasi ya. Jadi kalau kita bicara labeling, ketika kita mengekspor rempah ini juga bagaimanapun harus ada HACCP tadi ya, tag tadi, maka mau nggak mau kita harus mau diuji dengan berbagai metode begitu kan. Dan memang terjadi juga di produk rempah, bagaimana produk-produk itu dikembalikan karena tidak sesuai gitu. Nah, uniknya memang ketika kita bicara kandungan materi di dalam bahan begitu ya, itu
kalau di rempah secara morfologi juga masih agak mudah ya, karena setidaknya warna, bau gitu ya, itu juga deduktifnya masih gampang gitu. Nah, kemudian di rempah sendiri itu juga kami ya secara bersama-sama banyak pihak tentunya itu sedang giat-giatnya mengejar indikator geografis. Oh iya. Jadi, kalau di maritim nanti bagaimana mungkin di sesi diskusi akan ada yang bertanya juga ya, apakah misalnya indikator geografis untuk sumber daya biomaritim ini memungkinkan atau tidak, itu karena makhluknya kan tidak terestrial ya, pindah-pindah gitu. Nah, itu sedikit ulasan saya. Sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Mas Kaisar, Mas Bram, saya bagaimanapun wajib bertanya dulu ke Mas Kaisar dan Mas Bram, apakah ingin melontarkan pertanyaan dulu kepada dua pemateri atau menyampaikan tanggapan? Silakan. Kalau ingin langsung diserahkan ke floor, juga nggak apa-apa. Gimana, Mas Kaisar, Mas Bram? Ya, mungkin dari saya menarik sekali ya, saya hanya ingin menanggapi saja gitu bahwa memang semakin ke sini kita sepertinya semakin sadar gitu ya bahwa potensi-potensi kelautan kita itu sangat berharga, bahkan yang tidak terlihat gitu, yang mikroorganisme itu yang tidak terlihat itu bahkan itu yang sangat berharga, dan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda ya untuk terus mengeksplorasi, dan semoga di antara kita semua ada yang menjadi pengusaha-pengusaha nantinya ke depan yang bekerja sama dengan para peneliti di universitas untuk bagaimana menciptakan produk-produk bernilai tambah, bernilai tinggi di bidang farmasi dan kesehatan seperti itu. Dan juga dengan pendekatan teknologi DNA tadi juga, DNA barcoding, kita bisa mengetahui apa spesies aslinya gitu ya sesungguhnya. Jangan sampai dibilangnya ini file patin ternyata gindara misalnya, atau ini filenya gindara ternyata ikan patin gitu, atau banyak ikan dori ternyata bukan ikan dori cuma namanya doang gitu ya kan, seperti itu contoh-contoh sederhananya. Jadi memang dengan kemajuan iptek sekarang ini insya Allah saya optimis sih bahwa ekonomi kelautan kita, ekonomi biru Indonesia semakin bisa berkembang dan semakin bisa saintis gitu, semakin bisa presisi lah seperti itu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Silakan, di sini sudah banyak juga Mas Haidar, saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Mas Kaisar. Ada penekanan pada bagaimana kemudian ini dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kita ya gitu. Nah, ini nanti bisa ditanggapi juga tentunya. Nah, Mas Bram ada japri ke saya, hak bertanyanya dilepas, hak menanggapinya dilepas. Jadi kita bisa langsung ke floor ya. Nah, ini karena sifatnya memang roundtable ini membolehkan pertanyaan itu diberikan kepada kedua pemateri, jadi bisa saja dijawab oleh keduanya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman juga menyampaikan khusus ke satu orang. Saya sampaikan dulu bahwa waktu kita sampai jam 6, Mas Kaisar, tetap ya? Confirm ya? Ya, kita usahakan sampai jam 6 selesai lah. Sampai jam 6 ya. Ada 25 menit. Langsung kita buka chatnya. Jadi kita mulai dari chat ya, berurut dari atas. Karena banyak yang udah titip posting. Tadi ada yang sudah raise hand, kalau nggak salah Mbak Dian gitu ya, itu kalau mau tanya lagi boleh raise hand lagi, nggak apa-apa. Saya urutkan dulu pertanyaannya.
Ya, banyak pertanyaan yang meminta slide-nya di-share. Ini nanti Mas Kaisar yang menjawab mungkin ya, Mas. Ya, nanti kalau materi bisa sekalian sama sertifikat kita akan kirimkan ke email. Jadi silakan Bapak Ibu isi form email form kehadiran. Seperti itu. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya tidak langsung spesifik ya pada materi dari dua narasumber. Namun saya sampaikan dahulu, dan itu artinya bisa dijawab bahkan oleh Mas Kaisar misalnya ya. Misalnya pertama, ini saya kebetulan munculnya di urutan pertama dari Mbak Velia Gebi. Ini ada sebuah kekhawatiran ketika dijelaskan lautan surga, tapi kenapa masih ada terumbu karang yang dirusak? Nah, ini pertanyaannya memang sangat sangat berkenaan dengan sustainability tadi ya, gitu. Jadi mungkin ini nanti bisa dijawab bersamaan dengan pertanyaan lain tentunya. Namun kita coba cari dulu pertanyaan yang spesifik terhadap materi ya. Sebentar. Nah, ini ada yang menanggapi dari Mas Akif Fadli Sidik. Saya sangat setuju dengan Mas Mada terkait besarnya potensi biokimia Indonesia dari sumber daya laut. Kebetulan kami sedang mengembangkan potensi maritim, yaitu budidaya ikan dan rumput laut. Nah, penekanannya di sini ada budidaya ya. Kembali ini soal sustainability, mungkin berkaitan juga dengan bagaimana terumbu karang itu. Kalau nggak salah, sebetulnya program dari Maritim Muda ada yang menjawab masalah soal terumbu karang ini. Nanti kita buka jawabannya ya sebentar. Nah, tanggapan dari Mas Akif Fadli ini juga menyatakan ini dilakukan di daerah Lampung, budidaya ikan dan rumput laut ya. Dan beliau berkeyakinan jika potensi biokimia dari lautan Indonesia bisa berkali lipat dari perikanan, tentunya adalah dengan budidaya ini tadi. Oke. Jadi ada urutan eksplorasi, dari eksplorasi kemudian penelitiannya, kemudian penentuan produknya ya, identifikasi, dan tentu saja pemanfaatan secara ekonomi. Nah, ini yang spesifik bertanya dari Andi Misnawati. Sepanjang pengalaman dan beberapa informasi dari berbagai artikel, bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ekstraksi bahan alam dari tanaman hasil hutan dan bahan alam hasil laut yang kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungannya. Pertanyaan Mbak Andi Misnawati adalah, hal apa yang harus diperhatikan dalam ekstraksi hasil perairan agar tidak mengganggu bioaktivitas metabolit yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau yang spesifik seperti ini, sepertinya harus langsung dijawab supaya nggak lupa nih pertanyaannya. Bisa Mas Mada, bisa Mbak Sasa ini yang menjawab mungkin ya. Kalau boleh, dua-duanya bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan Mas Mada dulu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Haidar, dan pertanyaan dari Mbak Andi. Baik. Ya. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan apabila kita ingin mengekstraksi ya metabolit dari biota laut? Sebenarnya ini salah satu kajian yang sudah pernah kami kerjakan di lab. Yang pertama itu adalah kadar garam. Jadi kadar garam itu akan karena garam itu akan dianggap sebagai junk compounds ya, atau senyawa-senyawa pengotor. Nah, kadar garam itu sendiri biasanya kami hilangkan ya dengan cara sampel kita cuci dulu ya dengan air tawar. Selanjutnya itu kami biasanya setelah diekstraksi menggunakan metanol atau etanol ya akan dilakukan partisi ya dengan etilasetat. Jadi nanti senyawa-senyawa yang larut metanol atau yang polar-polar termasuk garam itu dia akan tidak terekstrak seperti itu. Kemudian juga kadar air. Nah, di kadar air teknik pengeringan pun itu sangat berpengaruh gitu ya.
termasuk kemarin itu saya baru kita publikasi tahun lalu, ya, pengaruh teknik pengeringan terhadap aktivitas biologis dan senyawa bioaktif dari mangrove rhizopora. Mungkin untuk di Rempah juga ya, Pak Haidar juga pasti saya yakin memiliki pengalaman bagaimana cara melakukan pre-treatment untuk bahan-bahan rempahnya kita. Untuk mengeringkan itu pun tidak semua ya dikeringkan dengan matahari, karena ternyata ada yang namanya light stable dan juga light unstable compounds. Jadi ada beberapa senyawa yang dia bisa rusak karena terkena sinar matahari langsung. Atau juga ada yang termotoleran dengan termointoleran. Karena terlalu panas, ya biasanya kalau untuk sampel yang saya gunakan di laboratorium kayak mangrove atau rumput laut, kami mengeringkannya di suhu 40 derajat. Ya, karena ternyata lebih dari 40 derajat senyawanya ada banyak yang rusak, kemudian juga bioaktivitasnya juga berkurang seperti itu. Kemudian ya sebenarnya selain konten yang tadi garam dan juga air, ya hal yang paling penting juga adalah lokasi pengambilan. Nah ini publikasinya belum sempat saya tulis, terlalu banyak karena dosen muda biasanya kan dikasih banyak kerjaan administratif ya. Jadi ini publikasi yang dikerjakan sama mahasiswi skripsiannya saya. Ya kita melihat apakah senyawa dari dari mangrove Rhizopora mucronata yang kita ambil dari berbagai lokasi, ya, tapi masih di sekitar Jawa Tengah. Ada yang dekat dengan pemukiman, berarti kan ada dampak dari antropogenik alias aktivitas manusia. Ada juga yang dari pristine ekosistem, kita ambil dari pulau terluar, ya, dari Karimun Jawa. Ada juga yang dekat dengan budidaya dan lain sebagainya. Kita melihat apakah profil metabolitnya sama atau tidak. Ternyata ada beberapa metabolit yang berbeda. Artinya apa? Ada senyawa bioaktif atau senyawa-senyawa lain yang keberadaannya dipengaruhi oleh stres lingkungannya. Nah, daripada itu kajian awal pun itu sangat dibutuhkan. Sama saya juga yakin tadi seperti kata Pak Haidar, dari rempah-rempah itu pun beda lokasi akan beda aromanya atau beda kekasannya seperti itu. Sama juga dengan biota yang ada di laut seperti itu. Jadi hal-hal yang paling penting sih, hal pertama yang Anda harus kerjakan adalah kalau untuk mikroorganisme yang langsung berasal dari air laut, Anda harus hilangkan terlebih dahulu kadar garamnya, ya, dengan cara Anda rendam dengan air tawar, kemudian Anda ekstraksi. Setelah diekstraksi, lakukan partisi dengan etil asetat, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Pak Haidar. Baik, Mas Mada, terima kasih. Dari Mbak Sasa, mungkin ada tambahan, Mbak Sasa? Baik, terima kasih Mas Haidar. Ini mungkin sedikit aja ya, karena kalau terkait ekstraksi ini Mada nih ahlinya. Baik. Jadi saya mungkin sedikit terkait kalau kita sih experience-nya. Masuk nggak ya suara saya? Masuk ya? Masuk. Masuk. Silakan. Okay. Nah, ya. Experience kita, saya membantu profesor di THP, Prof. Nurjana, untuk kita ngembangin produk berbasis garam ya. Jadi kalau tadi garam yang harus dihilangin nih, kalau Mada, kalau saya nggak boleh hilang karena saya bikin garam sehat dari rumput laut. Tapi kan topiknya beda nih Mas Kaisar, itu satu lecture sendiri lagi tuh nanti untuk healthy seaweed salt itu, karena penelitian kita udah panjang, udah berapa tahun ya? Udah 4 ya, kayaknya 4 tahunan. Akan bantu untuk siapkan sesi khusus tentang pergaraman. Iya. Nah itu ada lagi terkait itu, dan itu memang kita banyak nguji untuk aktivitas antioksidannya, termasuk kita juga udah coba terakhir ini baru submit sih jurnalnya itu untuk coba ke hewan model untuk tikus itu. Sama itu kalau misalnya preparasinya kita malah nggak boleh kena air tawar tuh, jadi kita harus langsung dari laut itu diambil untuk ditransportasikan. Mungkin itu saja sedikit. Wah, menarik sekali. Jadi dengan diskusi ini jawabannya jadi lengkap ya. Rupanya tidak menutup kemungkinan satu metode digunakan, sementara metode lain digunakan juga gitu. Ketika memang tujuannya ini ya spesifik ya. Oke, kalau di diekstraksi seperti ini, ada saatnya perlu katalis nggak sih, Mas Mada, Mbak Sasa?
Oke, kalau untuk apa yang kita kerjakan biasanya di laboratorium, kita nggak pernah menggunakan katalis sih, Mas. Jadi biasa alami saja ya. Iya, masih metode tradisional sebenarnya. Kita Baik. menggunakan ekstraksi dingin atau ekstraksi panas. Jadi Baik. tidak ada tambahan katalis tertentu. Baik. Ya, jadi masih organik ya. Mbak Sasa juga begitu ya? Idem, kita masih pakai pelarut organik air. Jadi, oke. Jadi metodenya masih alami semua ya. Baik, kita cari lagi pertanyaan berikutnya ya. Ada juga yang membantu tadi dari Ferdina Humairah menyampaikan link dari FBA mengenai resource your food ya. Jadi mengenai seafood fraud tadi. Ada juga yang menyampaikan keren banget nih Mbak Sasa, idolaku. Aduh. Bang Begin nih. Menjerumuskan nih Bang Begin. Nah, ini juga ada yang komentarnya dari Mas Anugrah Pradana Sulistiawan ya. Wah, luar biasa Mbak Sasa tadi bicara fish and chip. Terus banyak nih yang jualan fish and chip ngakunya ikan dori, tapi dari harga nggak masuk akal. Ini memang materi-materi ini sangat langsung berkaitan dengan entrepreneurship ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau ada yang bertanya kira-kira berapa ongkosnya nih kalau bikin produk atau pengujian produk, silakan. Lalu ada dari Mbak Tresia Sandialayu. Pertanyaannya juga spesifik nih. Terkait eksplorasi sumber daya laut yang benar-benar memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioprospeksi kelautan. Apakah bahan baku yang akan digunakan bisa menggunakan organisme yang memiliki racun? Jadi misalnya hewannya memang hewan yang memiliki bisa misalnya, ataupun material kimia tertentu yang berbahaya bagi manusia. Dan apakah ya artinya ketika diolah itu dihilangkan dahulu. Jika bisa, artinya bisa dikonsumsi dan kemudian racunnya itu dihilangkan supaya tidak berbahaya. Apakah produk tersebut dapat diproduksi dan memiliki potensi besar? Begitu pertanyaannya. Nah, ini kembali nanti bisa dijawab oleh kedua pemateri. Kali ini Mbak Sasa dulu mungkin ya, nggak apa-apa. Oke. Silakan Mbak Sasa. Makasih Mas Haidar. Mungkin saya coba langsung ke masalah biaya ya. Untuk biaya mungkin ada paku industri gitu. Ini kan kalau untuk ekspor mungkin terkait dengan lab yang terakreditasi, berarti bisa dicek gitu ya di lab terakreditasi itu kurang lebih berapa biayanya, tapi mungkin ya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta per sampel untuk biaya analisisnya ya kurang lebih. Dan kalau saya hitung-hitung di lab ternyata ya memang segitu juga sih biayanya. Nah, kemudian untuk kit untuk deteksi biotoksin itu ada, tapi basisnya bukan DNA, yang ada itu adalah basisnya imunokromatographi, jadi imunoassay, pakai metode berbasis imunologi. Nah, harga kitnya juga lumayan, satunya mungkin ya sekitar 500.000 lah untuk satu kit, untuk satu kali uji, kurang lebih seperti itu, dan hasilnya kualitatif, mirip seperti kita tes rapid antibody gitu loh, Mas Haidar. Kayak gitu, tapi untuk toksin ikan. Mungkin itu saja. Baik, jadi bisa saja untuk organisme yang memiliki racun ini diuji dulu ke lab ya, begitu ya. Itu artinya hasil uji lab terhadap organisme yang dicurigai memiliki atau terindikasi memiliki racun ini, hasilnya adalah ini kan ya hasil lab ya. Tapi kesimpulan mengenai bahwa ini masih bisa dikonsumsi setelah racunnya dihilangkan itu di siapa ya, Mbak Sasa? Jadi kalau kita mau pakai kit berarti kan deteksi cepat. Nah, itu kita tidak ke lab, berarti kita beli saja alatnya, kayak kita beli kit yang kita bisa coba pakai sendiri di rumah.
Nah, kemudian kita kalau itu sudah ada racunnya, kan racun yang ada di dalam makanan, misal nih kalau yang paling banyak dijual itu adalah paralytic shellfish poisoning, yang untuk shellfish atau kerang-kerangan tuh ada racunnya ya, biotoksin yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, racun PSP ini itu bisa dideteksi pakai kit yang kita beli. Tapi kan itu kualitatif ya, nanti keluar kayak tes rapid antibody lah. Ada 1 garis atau 2 garis seperti itu, ada petunjuknya gitu. Tapi itu kualitatif. Itu untuk pribadi ya, mungkin sebelum atau hanya untuk pengecekan pada saat penerimaan bahan baku itu bisa gitu, Mas Haidar. Oke. Jadi nggak harus semuanya punya ELISA gitu di dalam industri. Ya bisa pakai alat ini juga gitu. Baik. Nah, ini mungkin nanti Mbak Tresya Sandalayuk tentu ingin mempertajam, nanti boleh ya buka mic. Tapi sebelumnya saya ingin minta pendapat dari Mas Mada juga. Mas Mada, gimana pendapatnya nih Mas Mada? Kalau untuk mengolah organisme yang terindikasi sebenarnya ada racunnya begitu ya, itu gimana nih metode terbaik? Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi agak sedikit berbeda cara pendekatannya antara saya dengan Bu Sasa. Kalau di bagian bioprospeksi, malah banyak orang yang fokusnya malah mencari racun. Karena untuk obat-obatan ya. Betul, mencari toksin. Contohnya adalah dari keong itu banyak banget di Indonesia. Karena ini adalah keong yang ada di negara tropis dan subtropis, namanya adalah konus. Nah, keong konus ini teman-teman ya dia itu menghasilkan toksin yang namanya konotoksin. Nah, sekarang si konotoksin ini malah sudah diproduksi loh menjadi obat yang bernama zikotonide tadi yang saya presentasikan, dan harganya itu sampai ribuan US dollar. Kemudian ada juga bukan obat tapi untuk kecantikan. Nah, saya tahu deh. Kalau kita semua ada uang pasti kepengen banget tetap kulitnya kenceng seperti itu ya. Salah satu cara instannya adalah kita suntik botox. Nah, botox itu adalah toksin loh teman-teman. Dihasilkan oleh mikroba yang namanya SIBOT, Clostridium botulinum. Jadi botox itu adalah botulinum toksin sebenarnya. Nah, saat ini juga ya sedang di Australia, saya mengikuti kuliahnya kemarin ya, ada satu laboratorium tersendiri yang mereka mencoba untuk mencari ya obat untuk Alzheimer. Ya, orang-orang terkena Alzheimer dan juga demensia menggunakan toksin yang berasal dari ikan batu, lionfish, termasuk konotoksin. Nah, itu menunjukkan bahwa toksin itu tidak semuanya berbahaya. Ya, itu kita anggap sebagai berbahaya karena kita belum tahu aja manfaatnya apa. Nah, jadi kalau untuk bioprospeksi dari racun itu sudah banyak dikerjakan ya. Di Indonesia sendiri saya belum pernah bertemu dengan ahlinya ya, karena biasanya itu toksin yang berasal dari organisme laut itu dari turunan protein. Ya, saya sendiri belum pernah bekerja dengan protein ini. Ibu Sasa adalah ahli proteomik sebenarnya yang bisa lebih banyak menjelaskan seperti itu. Tapi kalau untuk biota beracun, tidak semuanya biota beracun itu dihindari, malah mereka dicari-cari seperti itu. Baik. Mungkin dari saya sudah demikian ya Pak. Ya, itu yang sering dimitoskan menjadi holy grail malah ya. Benar. Jadi cawan suci. Baik, ini ada yang khusus untuk Bu Sasa nih. Memungkinkan nggak Bu, test kit yang tadi dijelaskan itu digunakan oleh entrepreneur gitu ya, sebagai metode untuk meyakinkan pembeli bahwasanya produk hasil buatan si entrepreneur itu bebas dari bahan-bahan yang berbahaya begitu, termasuk sumber penyakit tertentu. Gimana Bu Sasa? Metodologi seperti itu dalam meyakinkan pembeli ini enggak ya? Baikkah gitu atau gimana? Kalau misalnya pembeli kan berarti tadi ya, terutama kita misalnya pakai metode berbasis DNA itu untuk produk-produk yang diekspor. Ya karena kan
pasarnya, maksudnya nilai jualnya kan juga beda ya Mas Haidar ya. Kalau di Indonesia diitnya rupiah, kalau nyampe Amerika jadi US dollar gitu ya. 1 US dollar 15.000. Memang itu praktek yang umum justru begitu ya. Ya, jadi ya memang harus mau nggak mau pakai metode ini karena udah dirilis juga. Kalau mau masuk pasar Amerika ya harus pakai metode DNA testing seperti itu. Ya. Nah, Dan kalau itu artinya apa namanya sebagai ya? industri Halo? boleh. Jadi kan kita bisa membawa sampel kita ke laboratorium yang terakreditasi. Mereka biasanya sudah punya jasa analisis DNA, atau kalau apa namanya, kalau mau kita sebetulnya bisa sih di universitas ada unit usaha dan segala macam. Tapi kadang-kadang yang diminta itu oleh otoritas itu adalah lab terakreditasi, dan itu nggak semua lab di universitas terakreditasi. Gitu, Mas Haidar. Baik, Mas Kaisar, kita bertanya dulu nih. Ini udah terdengar azan maghrib. Siap. Apakah mau ditunda dulu? Ya boleh, mungkin kita break sebentar. Nanti setelah azan maghrib mungkin juga kita sudah bisa cukupkan mungkin Mas Haidar. Ya, ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Nanti akan ada mungkin tertulis begitu. Nanti kita munculkan dalam video di YouTube, begitu bisa ya? Nah, mungkin atau nanti silakan kita kasihkan alamat email para pembicara, mungkin nanti bisa berhubungan ke next dengan email seperti itu, Mas Haidar. Ya, karena pertanyaannya juga menarik semua sih. Oke, kita break dulu ya. Terima kasih. Oke, kita kembali untuk menutup ya. Mas Kaisar, mau ada kata penutup dari Mas Kaisar? Sudah itu aja, Mas Haidar. Silakan, mungkin kita bisa persilakan para narasumber untuk closing statement, kemudian kita foto bersama. Baik. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan host udah bantu mencatat atau merekam ya. Oke. Closing statement dari Mas Mada. Silakan Mas Mada. Terima kasih Mas Haidar. Mungkin closing statement dari saya adalah, ingat teman-teman, Indonesia sebagai negara maritim, lautnya adalah tambang emas yang baru, ya jangan disia-siakan. Kita bisa mengembangkan Indonesia dari sumber daya yang bahkan tidak terlihat. Jadi ayo bekerja bersama untuk mengeksplorasi sumber daya laut Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Mada. Kemudian Mbak Sasa. Baik, closing statement dari saya adalah untuk meningkatkan daya saing kita ya sebagai bangsa maritim tadi, maka kita perlu untuk lebih banyak mengembangkan atau mengenal dan
lebih paham kira-kira aplikasi apa yang dibutuhkan atau distandarkan oleh negara tujuan ekspor kita ya, supaya tidak ada lagi kejadian penolakan atau tidak ada lagi kejadian merugikan secara ekonomi, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dan beberapa hasil yang juga kita peroleh itu sangat diperlukan. Tadi ada kalimat untuk memperkaya database ya, database-nya itu banyak, termasuk database genetik ya, itu juga perlu kita perkaya database genetik dari kemaritiman ini, dari laut dan perairan Indonesia yang sangat luas. Mungkin itu saja, Mas Haidar. Baik, teman-teman bersiap untuk foto bersama. Terima kasih Mbak Sasa, terima kasih Mas Mada dari kami di Yayasan Negeri Rempah. Mungkin nanti setelah foto bersama tentunya akan langsung mengakhiri ya. Jangan lupa rekaman ini akan disiarkan melalui channel YouTube Negeri Rempah. Jadi cari saja di YouTube dengan tagar atau gitu ya, huruf A keong itu Negeri Rempah. Jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab dari daftar chat nanti akan ditampilkan juga di sana. Silakan saya serahkan dahulu kepada host untuk memandu foto bersamanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Haidar yang sudah memandu dan Maritim Muda serta Yayasan Negeri Rempah. Baik, sebelum kita akhirin kegiatan hari ini, izin untuk semua hadirin untuk menyalakan kamera, kita foto bersama. Baik, saya pandu. 3, 2, 1 untuk di slide pertama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi, Bar, tanda 3M Maritim, gayanya ya. Maritim Muda. Baik. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi boleh. Bentar. Baik, 3, 2, 1. Oke, sudah. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih banyak undangannya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak pengetahuan kita. Teman-teman yang udah bergabung dari jam 4, terima kasih ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam kenal Bu Sasa. Warahmatullahi wabarakatuh.